bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang kedua ini. Kiranya jemaat yang hadir, Tuhan memberkati, Tuhan memperhitungkan, Tuhan berkenan atas ibadah mereka pada saat ini. Dan kami mau belajar Tuhan, bagaimana tekanan dalam hidup kami ini bukan akhir segalanya, tetapi menuju sebuah proses yang mana Tuhan akan memurnikan hati kami lebih dalam. Kami mau belajar di Paulus Tuhan, biarlah kami terus untuk melihat kepada pribadi yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Kiranya perkenanan Tuhan akan turun ke atas mereka. Terima kasih Bapak, berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Wow, shalom. Aduh, sekali lagi ibu-ibu yang luar biasa, shalom. Oh, ini jemaatnya ibu-ibu semua ini. Karena pelayan Tuhannya banyak bapak-bapak, jadi ini kita ibadah wanita bijak ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Haleluya. Dan sekali lagi yang mungkin baru datang, perkenalkan, nama saya Iwan Ang. Dan hari ini saya akan bagikan khotbah berseri. Tadi pagi saya sudah sampaikan bagaimana tenang di tengah badai ya. Dan siang ini yaitu kita akan belajar tentang tekanan itu bukan akhir segalanya. Dan nanti jam yang ketiga saya akan bagikan tentang kuat karena Tuhan. Karena hari ini satu tema kita angkat yaitu kemenangan di dalam tekanan. Yang siap katakan amin. Waduh, ini jam-jam rawan Bapak Ibu ya. Jadi kadang kalau dikuat-kuatin matanya satu melek satu ngantuk gini Bapak Ibu ya. Jangan tidur. Senggol kanan kirinya katakan, jangan ngantuk, semangat ya sis. Gitu ya. Ya, semangat ya sis. Wah, ini beneran ibu-ibu semua, cuman Bapak Gembala ini yang pria di tempat duduk ya. Sama Bapak Tuhan di belakang. Baik, yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Yang masih lemas, yang siap dengar firman Tuhan katakan yes. Ya, oke. Kita buka 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, 2 ayat saja ayat utama kita ya. Kita mau belajar dari Paulus Bu ya. Dikatakan seperti ini ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, Paulus dan Silas ya, dan namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Pernah enggak hidup kita ini merasa, mungkin hari-hari kita sedang merasakan satu tekanan, pressure dari kanan kiri depan belakang yang tidak ada habisnya. Bertubi-tubi datang, satu belum selesai, satunya udah ngantri, satunya datang, satunya udah DP, satu lagi belum lunas, satu lagi harus ambil lagi. Tutup lubang, tutup gali lubang, tekanan datang menghimpit sampai kita mukanya bentuknya kayak pepaya, ya kan? Nah, Bapak Ibu dengerin baik-baik. Tekanan dalam hidup ini dalam segala arah sering kali menekan kita. Masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, masalah keuangan, kerjaan, studi, kuliah, apapun juga. Rasanya kayak diperes gak ada habis-habisnya. Kita tuh, Tuhan udah deh, sudah sampai ke bulir-bulirnya Tuhan, ini jeruk udah habis. Tapi masih aja sama dunia diperes habis-habisan. Sering gak kita tanya Bu, sampai kapan Tuhan? Lalu Tuhan jawab, sampai nanti. Selesai, mau apa coba? Kalau kita tanya ya Kak ya, Tuhan aku diuji buat apa? Tuhan jawabannya cuma 2 Kak, buat nanti. Engkau akan lihat ya kan, apa yang engkau alami ini bukan sekedar ujian biasa. Coba kasih saya kunci D Kak, dadu coba. Ketinggian ya, Charlie. Oh sudah ambil nada, dah ganteng ambil nada. Ya, biar lebih semangat. Ubur-ubur ikan lele. Nah, yang semangat katakan amin le. Lagi ubur-ubur ikan lele. Sing ayu lambene memble. Nah, oke. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat. Apa saudara? Engkau alami satu hal, tanamkan di hati, indah semua
Katakan Tuhanku lagi. Dan Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Sama-sama katakan tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan sedang apa? Sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, dan kau lihat apa? Wih, choirnya luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, oke. Sering kan kita ngerasa kayak di ruang sempit dan temboknya tuh kayak makin merapat ke kita semua. Kayak Benteng Takeshi. Bapak Ibu dulu kan ada filmnya Benteng Takeshi kan. Rasanya kayak dihimpit kanan kiri, tidak ada habisnya. Nafas mulai sesak, pikiran kacau, bibir kering pecah-pecah, susah buang air besar. Ya, oh apa sih ini? Oh salah iklan ya. Iman mulai goyah, tapi saya percaya iman di sini tidak akan goyah. Iman mana iman? Jangan goyah ya. Amin ya. Saya tuh paling seneng loh. Saya Iwan, di situ iman. Iwan dan iman. Upin dan Ipin. Itulah dia. Depan saya Kak Rus. Nah, ya kan pas. Nah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi pernahkah kita berpikir bahwa tekanan itu ya bukan tanda kita sedang dihancurkan Tuhan loh, tapi kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Katakan, saya tidak dihancurkan. Katakan, tapi saya sedang dibentuk Tuhan. Ngomong kanan kiri, makin cantik dalam Tuhan. Ya, saya tuh paling suka kalau khotbah di tengah-tengah ibu-ibu ya, cantik-cantik semuanya ya. Makanya Rasul Paulus bilang apa, Bilang seperti ini, kami ditindas dalam segala hal, namun tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tidak ditinggalkan, diempas, tidak binasa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya paling towok ngalami persoalan, Paulus. Kurang apa? Disiksa, dikejar mau dibunuh, dipenjara, naik kapal, kelelep. Loh, kurang apa? Lengkap penderitaannya. Tapi Paulus bisa seperti itu. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Karena itu wujud deklarasi imannya Paulus. Aku boleh ditekan, tapi apa? Aku boleh dianiaya, tapi enggak ditinggalkan, enggak terjepit, tetap semangat. Nah itu loh Paulus. Kadang kita yang duduk di tempat ini yang masih empuk, AC enak, di luar ada food court, ada masalah datang, langsung apa? Mutung kasarung, betul enggak? Langsung pengen mundur, iman itu tadi lemper, betul enggak Bapak Ibu Saudara ya kan? Seperti coklat, kita manis, kena panas titik tadi leleh, ya kan Saudara? Betul enggak? Ya kan? Nah, apalagi kita kalau jadi Paulus, waduh Tuhan, wes karuan mate aku Tuhan daripada ngalami seperti ini. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, deklarasi iman di tengah badai itu Paulus nyatakan. Jadi saat kita alami tekanan hidup kita, bukan seperti kata Glenn Fredly, akhir cerita cinta. Inikah akhir cerita? Coba hidupin lampunya. Kini harus aku. Sudah cukup Kak, ini khotbah Kak, bukan konser Glenn Fredly ya. Saya pernah ketemu beliau waktu dulu tahun 2004 Tuhan izinkan saya masuk di Akademi Fantasi Indosiar yang ketiga. Bapak Ibu, enggak usah dicari di YouTube, sudah hilang Bapak Ibu ya. Ya, udah zaman bahula karena saya menolak punah ya. Nah, kita tanya sama Bang Glenn, gimana sih kalau ciptain lagu tuh selalu ngena kan? Glenn tuh kalau nyiptain lagu ya kan akhir di Januari. Wah, ya kan terserah kali ini aku takkan waduh ya kan, apalagi akhir cerita cinta. Kak Glenn tuh ngomong gini Bung, kalau manggil kita tuh kadang Bung, kadang Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Nah, apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Makanya saat dia ciptain lagu dari hati keluar, masuk kan ke dalam hati kita semuanya kan. Nangis darah kalau dengar lagunya Glenn Fredly. Wah ya kan. Nah, kembali kepada
Paulus Fredri, saudara ya. Dari Glenn Fredri ke Paulus ya. Ini Paulus cemburu gak dibahas. Nah, Paulus itu tidak menyangkal realita tekanan. Dia ngalami tekanan, Kak. Dia ngalami tekanan. Tapi kenapa dia ngomong seperti itu? Karena Paulus juga di satu sisi tidak membiarkan tekanan itu mendikte nasib dalam hidupnya dia. Nah, sampai sini makanya dia katakan aku memang dianiaya tapi gak terjepit gitu loh. Ya kan? Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal dari imannya Paulus itu seperti apa, ya. Poin yang pertama, yaitu apa? Tertekan bukan berarti tertindas. Katakan amin. Tertekan bukan berarti tertindas. 2 Korintus 4 ayat 8a ngomong gini, Kak. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Nah, Paulus ngomong gini, ia ngalami tekanan dari segala situasi, ekonomi, pelayanan, ya kan, politik, dianiaya, bahaya nyawa, ya kan, tapi dia nggak hancur. Ini bukan penyangkalan realita, saudara, tetapi apa? Deklarasi imannya Paulus ngomong seperti itu. Ya, kata ditindas itu nggak main-main loh. Kalau ditekan itu masih biasa, Kak. Tapi namanya ditindas, wah, itu seperti dijajah, disakiti. Wah, ya kan, seperti kita kalau punya teman tuh rasanya kayak dibully tiap hari. Mateng ya, sorry ya. Ya, kita kayak digesek tiap hari. Wah, kayak kemarin saya ada anak youth telepon saya dicakiti pacarnya, Kak. Wah, saya bilang gini, yang sakit itu bukan putus cinta, tapi yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Wah, saya ya kan, dia ngomong sambil nangis, ngomong gini, kukira dia adalah obat yang terkuat. Ternyata dia adalah orang yang meninggalkan luka terhebat. Wah, iya kan? Kukira teman sejati, ternyata di belakang pegang belati. Wah, di depan teman, di belakang siluman. Wah, ubur-ubur ikan lele. Wong kayak ngono lambene membeli. Ya. Kenapa dikatakan Paulus ditindas tapi tidak terjepit? Tahu jawabannya, Kak? Karena Paulus itu punya iman, masih ada ruang untuk bernafas, bergerak dan berharap. Karena dia tahu siapa yang dia layani, Pak, yaitu Tuhan yang hidup. Saat Anda dan saya mengalami tekanan, jangan bersungut, jangan menggerutu, tapi katakan, aku boleh alami persoalan, aku boleh alami persoalan, Bu, tapi aku akan tetap menyala di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Poinnya apa aja? Tanah tekanan itu adalah bagian dari proses pemurnian. Katakan amin. Waktu saya ke pelayanan di Papua, ya di Jayapura, Kak, saya tanya gini sama orang-orang sana. Woi, kita itu punya negara sangat kaya sekali. Bahkan ada satu gunung itu sehari kira-kira kalau emas yang dicairkan, itu emas kan harus dicairkan dulu kan. Dia katakan sehari itu kita bisa produksi kurang lebih 300 kg emas tuh dari gunung itu bisa. Waduh, langsung motoku hijau, langsung rasanya Tuhan, aduh langsung rasanya Esau itu muncul gitu loh, menukar demi semangkuk emas ya. Ya mau ya kan. Nah, saya tanya gini, emas yang murni itu seperti apa, Bu? Ternyata enggak cuman dikeluarkan dari pasir, dikeluarkan dari kotoran-kotorannya, bukan loh, Kak. Ternyata emas yang paling murni itu saat dia dipisahkan dari satu logam yang bernama perak. Perak berharga enggak kira-kira? Mahal, betul ya ya. Perak sekarang harganya naik terus loh. Harganya berapa? Terakhir saya lihat 7.000, naik 12.000, 20.000. Hari ini saya dengar tembus ke angka 25-30.000. Makanya sekarang banyak yang lari ke perak, katanya gitu, invest perak, dijual perak logam. Nah, lihat, satu hal saat tekanan datang dalam hidup kita, Bu, itu Tuhan sedang ingin memproses kita dari sesuatu yang kadang kita anggap berharga. Tuhan harus buat kita lepas itu. Karena ada sesuatu yang berharga kadang menjadi zona nyaman buat kita, untuk kita tidak bisa bergerak menuju kepada apa yang Tuhan mau. Nangkap sampai sini ya, Kak ya. Karena apa? Zona nyaman itu kadang membuat kita sudah puas dengan keadaan yang sudah kita tempati sekarang. Makanya Abraham disuruh keluar dari keluarganya, tempat zona nyamannya, karena Tuhan mau kasih sesuatu yang lebih besar dari itu. A magical things itu Tuhan akan adakan buat hidup kita. Saat kita mau keluar dari zona nyaman, dimurnikan.
Yang namanya dimurnikan itu seperti Maria waktu memberikan narwastu di hadapan Tuhan. Waktu saya bagikan sebuah firman berjudul narwastu bagi Tuhan, itu saya pelajari narwastu yang diberikan oleh Maria itu bukan narwastu, tapi narwastu murni. Makanya harganya mahal sekali. Harganya kalau dikruskan sekarang itu narwastu yang diberikan setengah kati itu kira-kira 200 cc sampai 220 cc. Cece tahu harganya berapa? Kalau dikurskan ke sekarang itu harganya 42 juta rupiah. Itu minyaknya, minyak wangi. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena itu full yang Maria berikan, itu murni bibitnya semua dari tumbuhan yang diambil dari tempat yang jauh. Nah, arti kata murni berarti apa? Tidak ada campuran apa-apa. Makanya waktu saya sama istri saya gesekan, Kak, istri saya itu ngomong gini, kok cintamu itu seperti parfum isi ulang. Loh, kenapa yang wangi tapi palsu? Pedih hati saya. Tapi bener loh, iya ya. Ternyata apa? Jangan sampai waktu kita datang sama Tuhan ada embel-embel. Ben jengat rambutnya, sak bulu keleke jengat kabeh apa-apa. Samberen titik ae. Yakin ngampuni saudara. Hati-hati. Ya. Makanya Tuhan mau saat tekanan datang, tanya sama Tuhan, yuk Kak, Tuhan apa sih yang mau Tuhan murnikan dari hidupku? Ya, oke, coba ngomong kanan kiri, jangan jadi parfum isi ulang. Bilang, wangi tapi palsu. Kalau datang sama Tuhan, jangan pakai embel-embel. Amin. Lalu apa? Tuhan mengizinkan tekanan, tetapi Dia tidak membiarkan kita dihancurkan. Katakan yes. Ya, jadi tekanan yang Tuhan izinkan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10:13 untuk kekasih Tuhan di tempat ini. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, kata Tuhan, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Nah, itu loh, jalan keluar. Sehingga kamu dapat apa? Kenapa dikatakan pencobaan biasa? Karena Tuhan mau katakan dalam firman-Nya, Kak, Tuhan tahu takaran porsi setiap ujian yang sudah diizinkan kepada kita. Kalau Tuhan sudah tahu di dalam hidup kita, seperti apakah Tuhan katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu artinya apa, saudara? Tuhan tahu persis sekuat apa kita menanggung beban. Dan satu kata-kata bagus seringkali kita dengarkan, Tuhan tidak pernah salah menaruh sebuah beban kepada bahu yang salah. Tuhan selalu menaruh beban kepada bahu yang tepat. Makanya saudara, kalau Tuhan kasih kita tekanan, sudah pasti Tuhan kasih jaminan engkau mampu melewatinya. Ya, karena tekanan itu bisa membuka potensi dalam hidup kita semuanya. Contohnya bayi elang. Bapak Ibu Saudara kalau lihat YouTube, bayi elang kalau sudah mulai tumbuh bulu, apa yang dilakukan ibu elang? Apa? Betul, disekolahkan. Bukan, Kak, ya, didorong keluar dari sarangnya. Tadi kakak bilang apa? Diantarkan terbang. Karena ibu elangnya kerjanya adalah gojek, betul. Didorong keluar dari sarangnya. Wah, anaknya tertekan kan. Duh, mateng kon bo, aku gitu durung iso mebur, mbok dorong kayak mate ya apa kayak. Misalnya dia protes anaknya, ya apa sih mbok, ya kan? Tapi kenapa ibu elang melakukan sebuah tekanan bukan karena tanpa maksud. Saat dilepas dia belajar terbang, belajar menguatkan sayapnya, belajar menguatkan mentalnya. Ya, kadang kita itu baru menyadari seberapa kuat kita saat sudah melewati tekanan. Betul? Bapak Ibu dulu CCCC pernah enggak yang pernah dulu Bapak pernah baca Kopeng Ho? Tahu Kopeng Ho? Enggak tahu. Cok ngomong enggak tahu lah, aku ketok tua banget loh, Cok ngono ta. Ya itu zamannya mak angkong kita. Buku serial. Anu aja deh dulu kalau waktu kecil nonton apa? Tolyong To, Andi Lau. Golok nak, ojo ngomong gak ngerti mana loh Bu. Saya ketok tua iki. Ya, tolong bela saya. Saya masih sinom. Nom kok sinom ya.
Ya kan, kalau kita nonton Tiul Yung tuh pendekar Raja Wali, ya. Ceritanya apa? Lemah dulu kan, kena tapak beracun, yes, wah, langsung apa? Mau sentik mau mati gitu kan, tiba-tiba menjadi di gua, weh, di gua apa? Udah ada yang melihat, lemah mau mati, tiba-tiba, weh, ada yang menolong, wah, Bibi Lung, wah, menolong ya kan, ditolong diobati, tiba-tiba di pegunungan itu dia menemukan tumbuhan yang bisa menyembuhkan tapak beracunnya yang tidak didapatkan di tempat lain, yang cuma tumbuh di gunung itu. Wah, setelah sembuh dia berlatih dengan Raja Wali Indosiar. Ya kan pendekar Raja Walinya kan ya, yang dialami apa? Akhirnya punya ilmu yang baru dan bisa melawan pendekar yang punya tapak beracun tadi. Wih, Bapak Ibu coba lihat, saat tekanan datang lebih kita, jangan kita mengeluh sama Tuhan. Mungkin ada potensi-potensi dahsyat yang Tuhan mau adakan dalam hidup kita, dimunculkan dalam hidup kita semuanya. Bahkan doa saya satu, Bu, akan ada karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan munculkan dalam hidup kita semuanya. Yang amin, 4 orang yang amin. Nyemanya ada amin? Amin ya. Nah gitu dong ya. Dulu saya gak bisa nyanyi, jujur saya gak bisa nyanyi, serius. Tapi karena ada tekanan, pelayanan, mau melayani Tuhan, walaupun gak sanggup, Tuhan kasih loh talenta itu. Ya, amin. Puji nama Tuhan ya. Yang tepuk tangan tak traktir teh racik. Tak traktir nonton bioskop semua. Ya. Pas tanggal 29 Februari ya. Bukan, kabisat. Berapa tahun sekali gue ya, 29 Februari ya kan. Nah, dan apalagi Bapak Ibu, jangan biarkan tekanan luar itu menghancurkan dunia dalammu, bukan dunia dalam berita ya. Jangan ya, oke, jangan biarkan tekanan luar itu menghancurkan dalammu. Dunia sekitar kita tuh bisa kacau ya kan, pikiran kita bisa kacau, tetapi saat ya kita itu dekat dengan Tuhan, menyadari tekanan itu Tuhan izinkan dan Tuhan sertai, maka kita bisa mempertahankan dunia di dalam kita. Di dalam ini lebih penting loh Bu, kenapa kok orang gila itu sebutannya sakit jiwa? Bukan sakit badan, sakit jiwa. Saya pernah Bapak Ibu jujur nganterin satu anak youth saya ke rumah sakit jiwa. Karena sudah tidak bisa ketolong lagi, saya izin sama mamanya, gimana ini? Udah enggak kuat mana, aku dipukuli terus mana, anak edan, wes bawa ke rumah sakit jiwa. Ya kan, kasihan memang, ya kan. Tetapi ya itu tadi, karena jiwanya sakit, nggak bisa iblis itu hancurkan jiwanya. Tapi sesungguhnya iblis itu nggak bisa hancurkan iman kita. Tapi lewat jiwa yang hancur, pikiran yang hancur, di situ iblis bisa masuk untuk iman kita meninggalkan Tuhan. Ya, amin saudara. Jadi saat pekerjaan kita menumpuk, waktu kita tuh rasanya nggak cukup, tekanan datang, yuk ucapin doa kita dalam Tuhan yuk, bahwa apa? Tuhan, Engkaulah kekuatanku, aku ditekan tapi tidak terjepit. Katakan amin ya. Mazmur 46 ayat 2 ngomong gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sudah sangat apa? Berarti proof ya, sudah terbukti ya. Wes, berarti sudah nggak perlu diuji lagi. Jadi kalau sudah gak perlu diuji, kita masih tanya lagi, opo Tuhan bisa, kita kurang ajar. Betul ya Bu ya? Setuju dengan saya ya? Ya kan? Ya kan? Nah misal Cece bisa masak, Cece ini master chef misal gitu. Tapi saya masih tanya sama Cece, bisa masak telur bisa masak telur dadar. Nah menghina dong, master chef loh. Master chef, apa master chef? Ya kan? Menghina. Begitu juga Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, seperti ilmu filosofi bola basket, semakin ditekan ke bawah, dia akan semakin apa? Terangkat ke atas, mantulnya semakin tinggi. Coba ngomong kanan kiri, semakin engkau ditekan, coba ngomong makin tekan. Ya, coba angkat jempol, mantul. Iya. Kapan lalu kan pernah kan tren kan kata-kata Kak ya, mantul. Pernah ngetren ya itu ya.
Ya kan. Kalau sekarang ngetrennya apa? Kaget, megang dada. Ya, gini apa? Itu ya. Terus selanjutnya apa? Keturun, umur ya. Beda umur ya. Ya, buka mata senyum. Ya. Nah, Mazmur 34 ayat 19 ngomong gini. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Weh, enggak usah khawatir. Kita orang benar kadang ditekan dunia, dihina, sok suci, enggak apa-apa. Rapopo, ya. Katakan rapopo. Tapi ayat ini bilang Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tahu enggak melepaskan itu artinya apa, Kak? Karena kata melepaskan itu adalah apa? Dari omongan-omongan cibiran orang yang mengutuk hidupmu, Tuhan akan melepaskannya. Amin. Bahkan belajar mengubah kutuk itu menjadi berkat. Yes. Biarin dihinanya biarin, tapi Tuhan sanggup ubah kutuk jadi berkat. Ya, oke. Next. Nah ini, tekanan itu tidak akan menghancurkanmu jika hatimu dipegang oleh Tuhan, bukan oleh mantan. Amin. Kalau oleh mantan akan hancur, jangan, oleh Tuhan. Ya, oke. Kita itu sudah bukan dikubur, tapi sedang ditanam sama Tuhan. Nanti waktunya tiba, kita akan apa? Tukul, tumbuh. Tukul, enak loh kalau khotbah di Pulau Jawa itu paling enak. Tukul Pak, ya tumbuh ya kan, tumbuh ya. Nah, coba kasih saya Coach G. F aja deh. Ekspektasi ketiga. Bapa, sentuh hatiku dan ubah menjadi apa, Ibu? Amin. Bagai emas yang murni, Kau membentuk apa? Bejana hatiku. Yuk panggil Tuhan. Dan Bapa, ajarku mengerti sebuah arti yang bagai apa? Yes. Air mengalir yang tiada pernah. Buat Tuhan boleh kasih tepuk tangan dong. Amin, haleluya. Prinsip yang kedua, ya, bingung bukan berarti tersesat. Ya, 2 Korintus 4 ayat 8b ngomong seperti ini, saudara. Ya, oke. 2 Korintus 4 ayat 8b. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mau tanya, ada nggak di sini yang hari-hari sedang bingung hidupnya? Bingung mau melangkah kemana? Seperti ada di perempatan jalan, bingung mau ke kanan, kiri, depan atau mundur, atau alon-alon. Aku mundur, alon-alon. Karena aku tahu aku siapa, katanya gitu kan. Nah, kadang hidup kita tuh ngerasa apa? Bingung, ya, nggak tahu harus kemana. Tapi ingat, Paulus berkata, walaupun akal pikiran kita tuh capek, lelah. Orang bingung tuh karena apa sih, Bu? Capek, betul nggak ibu-ibu di sini? Kesel aku, wes di rumah bersih rumah, jadi ibu rumah tangga, cek ngurusi anak, direpoti, pingin kerja gak iso, pingin nonton drakor gak iso, ya kan? Oh, apalagi pingin pingin belanja gak iso, ke Indomaret ngarep omahe diteleponi bojo, mulai bojo cek nglayani bojo, cek ngene, capek, bingung mau kan, capek pikirannya, melangkah kemana, bingung, ya kan? Tapi yuk belajar dari Abang Paulus. Ngomong apa? Sekalipun pikiran kita lelah, jangan menyerah. Amin. Ya, karena bingung itu bukan berarti kita tersesat kok. Bukan arah tujuan, gak ada arah tujuan, bukan, Bu. Tetapi apa? Karena Tuhan tetap pegang kendali dan punya rencana terbaik loh buat kita semuanya. Apa itu poinnya? Bingung itu alami. Bingung itu nature, benar. Tetapi jangan biarkan bingung jadi alasan berhenti melangkah. Betul nggak, saudara?
Jangan no excuse, jangan alasan. Aku berhenti melayani Tuhan dah, Pak Robi. Kenapa? Bingung aku sama hidupku dewe. Gak jelas. Lu alah Bu, kayak ramalan cuaca ya gak jelas. Ya kan? Gak jelas Pak. Dan akhirnya mundur. Semua orang pernah kehilangan arah, betul gak Bu? Saya pun pernah loh kehilangan arah. Bingung, gagal dalam hidup. Iwan pernah gak? Pernah. Jadi batu sandungan? Pernah. Gak jadi contoh buat keluarga? Pernah. Diskorsing dari pelayanan? Pernah. Saya pernah, jujur. Waktu SMP, SMA, saya pernah terlalu banyak pelayanan. Akhirnya studi saya gagal. Pernah Bapak Ibu. Waduh, akhirnya saya tebus, ya kan? Saat ini saya tebus. S1 ambil psikologi, S2 sudah ambil teologi, rencana S3 saya mau ambil mitologi. Oh, gak ada, sudah tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Mitologi itu. Pastor Robi sampai mikir, oh no, S3 mitologi. Kan no, sesat malan Bapak Ibu ya. Mitologi itu ilmu tentang dewa-dewa. Cecek kepuk tangan aja dikeplek, kaya dorok keplek aja aku ya. Dikepuit. Nah, mitologi itu ilmu tentang dewa-dewa ya, betul Pastor ya? Enggak, canda saya. S1 S2-nya sudah ya. Nah ya, S3-nya nanti lah Bapak Ibu ya. Oke, rambut saya udah tipis soalnya. Ya, jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan apa? Nah, karena apa? Karena enggak ada arah, tapi jangan berhenti bergerak, melangkah dengan iman. Tuhan, aku mau ambil keputusan ini ke depan. Aku harus ambil keputusan apa? Ada damai sejahtera Tuhan, melangkah. Kalau enggak ada damai, pergumulkan. Itu kompasnya. Ya. Lalu apa? Tuhan itu adalah kompas. Nah, tuh kan, Tuhan adalah kompas yang tetap menunjukkan arah meski kita ragu. Nah, itu dia. Bapak Ibu Saudara dengerin baik-baik. Waktu Abraham diutus sama Tuhan ke negeri yang Tuhan janjikan, Bu, Tuhan enggak kasih dia Google Map. Kalau Pak Abraham punya iPhone atau Android sekarang, mungkin Tuhan boleh enggak aku install Waze atau Google Map? Tuhan enggak kasih Google Map, tapi Tuhan kasih kompas. Beda loh ya. Kompasnya adalah siapa? Tuhan sendiri Kak, bukan yang lain. Wah. Dan Abraham melakukan satu langkah demi ketaatan. Weh. Makanya Abraham gak pernah excuse sama Tuhan Kak. Melangkah, cablek melaku, disuruh ini, persembahan Ishak, persembahkan. Makanya layak dia dapat label Bapak orang percaya. Wih, kayak gitu loh. Kadang kita tuh mikir ya, kalau gembala kita bilang, terimalah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Betul enggak? Betul ya Cia? Pernah dengar gitu ya? Terimalah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saya iman, aminnya paling banter Cia. Amin, amin. Dalam hati kecil saya Tuhan ngomong gini, ya wes, amin ya. Mau berkatnya, mau bisa hidup seperti Abraham, Ishak, Yakub, mulai saya terdiam. Tuhan, aku tidak mundur, tapi ajar aku untuk menjadi taat seperti itu. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tapi karakter kita di luar bukan orang seperti orang percaya Tuhan. Saat malaikat di surga, instastory kita, hashtagnya malaikat, awak diketawain. Nangkep sampai sini Bapak Ibu? Nangkep sampai sini ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan itu kompas yang menunjukkan arah. Makanya saat kita merasa gak tahu jalan keluarnya di mana, peganglah dengan dua, iman dan doa. Coba sebelahnya iman, pegang iman. Ya seperti itu ya, dan doa. Dicekel ya kan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba kuatkan kanan kiri saudara, katakan, Bu, sis, besti, bro, Tuhan gak pernah tinggalkan kamu. Iya. Ngomong lagi, aku juga. Bilang kanan kiri, aku akan mensupport kamu. Bilang dong, ayo saudara seiman. Sudah? Coba dibalas lagi, pinjam 100. Langsung praktek aja Mas. Ya, minta hikmat ya, dan minta nasihat dari firman dan juga apa? Sama gembala kita. Di sini ada gembala kita, Pastor Robi. Minta nasihat, minta doa, minta teguran.
Jujur Bapak Ibu, saya tuh paling suka, bukan karena saya sok, bukan. Tapi kalau saya kenal Pastor Robi gini, saya akan ngomong, Pastor kalau saya ada salah, tegur. Lebih baik saya ditegur sama Robi, lebih baik saya dipanggil sama Robi daripada dipanggil Tuhan, kan pulang saudara. Iya kan? Lebih baik, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan sakit hati, ditegur sama gembala kita, puji Tuhan, berarti Tuhan masih sayang sama kita, betul? Iya kan? Kalau kita mati rasa, hati-hati, kita adalah mayat, betul? Namanya mayat tidak pernah mau tahu perkara dunia. Mbok senggol, mbok cubit hidungnya, mbok cabut bulu hidungnya, tetap menang, betul Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita masih kerasa, kita masih hidup, minta kompas daripada Tuhan dan juga gembala kita, kemana kita harus melangkah. Amin. Ya, oke. Ya, jangan pernah jalan sendiri, cari komunitas. Yang selanjutnya adalah apa? Tidak semua jawaban datang sekaligus. Kadang Tuhan beri satu langkah pada satu waktu. Sabar saudara dan terus cari wajah Tuhan. Tuhan gak pernah kasih Abraham jawaban loh. Tuhan gak pernah kasih Paulus jawaban yang seperti apa. Gak pernah ngerti Kak ke depan kayak apa. Yang satu yang Tuhan tuntut dari Abraham dan Paulus apa? Taat. Untuk tidak menyerah, cuman itu aja. One step by step by step. Dan tiba-tiba kita sampai di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Berapa banyak di sini yang pernah didoakan oleh Pastor Robi atau siapapun hamba Tuhan dapat janji Tuhan dalam hidupnya. Dan yang belum tercapai janji tanah perjanjiannya, berkatnya. Ada kan? Ada? Jangan menyerah ya Bu ya. Tetap melangkah. Sekalipun kau gak tahu, tapi percaya Bu, yang menuntunmu itu Tuhan yang hidup. Pasti. Yes, amin. Ya. Jadi siapa di sini yang suka hiking, naik gunung? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Anak-anak Sunday School luar biasa. Ya, gini. Ya, ibu-ibu, ya. Rasanya gimana kalau semisal di tengah-tengah ada kabut yang tebal, Kak? Wih, ya kan? Rasanya apa? Enggak bisa lihat kanan kiri. Mungkin kita tersesat. Ini saya catat di sini. Jadi kalau kita pegang kompas, ya, kita akan tahu arah jalan pulang kita di mana. Amin. Tapi Gen Z sekarang nggak tahu kompas loh. Saya tanya anak youth saya yang generasi Z ya. Tanya Pastor Robi, kamu tahu kompas itu apa? Nggak ada yang jawab loh. Nggak ada yang bisa jawab. Kompas siapa sih? Ada satu anak angkat tangan, cuman 1 dari 100 anak. Bangga. Dari 100 anak youth ada 1 yang katakan, saya tahu Kak, kompas itu koran. Tak panggil. Macan biskuat sini. Buka Google. Kompas itu apa? Koran kan Kak? Ya tidak salah sih, betul. Botol Yakult. Ya kan? Nah, Amsal 3:5 buat kakak-kakak yang paling diberkati Tuhan. Nek cantik diberkati, amin. Mau mengalami ujian, Amsal 3:5 apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin kamu belum lahir Kak. Itu lagu zaman Voice of Generation ya, zaman Frankie Siombing sama Sidney Muedi zaman tahun berapa itu. Ya, oke, ini saya tulis bagus banget. Bingung itu bukan tanda akhir. Ya, tapi kesempatan untuk belajar percaya lebih dalam. Katakan amin. Bingung itu bukan akhir hidup kita Kak, tetapi justru kesempatan emas kita melatih iman kita untuk percaya kepada pribadi yang menuntun langkah kita kepada kemenangan. Kasihkan saya kunci Garuda coba. Oke. Ketinggian ya. Kasih kunci saya coba. Ya. Percaya
Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya apa? Kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya. Katakan, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Buat Tuhan boleh tepuk tangan yang manis dong. Yes, oke. Amin. Tetap percaya saudara ya. Sekalipun gak melihat, tadi Pastor Robi juga nyanyikan ya. Prinsip terakhir, dihalau bukan berarti ditinggalkan ya. 2 Korintus 4 ayat 9 juga berkata seperti ini. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Ya kan? Dalam hidup ini pernah gak ibu-ibu, bapak-bapak mengalami penolakan? Pernah? Maaf kata ya, maaf saudara ya. Engkau ada gak yang ditolak sama keluarga? Dibuang atau disingkirkan, dianggap remeh sama keluarga dulu, atau teman kerja, atau dianggap gak mampu, atau maaf kata yang anak bungsu dianggap kamu gak seperti kakakmu, atau mungkin adiknya lebih pinter, kamu gak kayak adikmu, kamu itu gak berguna, masa depanmu gak ada. Tapi Paulus ngomong gini, kamu dianiaya batinmu, tapi percayalah engkau gak ditinggalkan bu, engkau tidak ditinggalkan sendirian. Tidak cuma ditinggalkan, tidak ditinggalkan sendirian. Artinya apa? Saat dunia sudah gak ada lagi yang menemani engkau, engkau tetap berkata, ya Aba, ya Bapa. Dia datang peluk hidupmu. Amin. Ya, meskipun dianiaya bu, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Penolakan manusia, pegang baik-baik. Ditolak manusia tidak sama loh dengan ditinggalkan Tuhan. Karena apa? Ini yang saya catat. Penolakan manusia tidak menentukan nilai kita di mata Tuhan. Katakan amin. Ya. Oke, coba kasih saya, kau pengen nyanyi lagu ini. Kasih kacaku D. Ya, main aja terus ya kak ya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya punya uang nih. Nah, ini uang berapa? Oh, langsung cepet banget ya. Langsung deh, mungkin langsung mulai. Ini uang baru. Baru saya fotokopi kemarin. Ya. Baru ya. 100. Anggap ini adalah Anda yang baru lahir. Ketika Anda sudah besar, mengalami tekanan, dunia mulai menekan engkau. Kira-kira siapa yang mau ambil? Ya kan? Pasti aku pengen ngambil. Betul kan? Terlihat. Enggak, Kak Ros, jangan merasa bersalah ya. Upin minta maaf. Ya.
tetap jadi rebutan, Bu. Kenapa? Sekalipun tadi bentuknya itu bagus, jadi untel-untelan, tapi nilainya tidak berubah. Amin, saudara. Ya, hidup saudara dan saya itu seperti ini loh. Paulus tuh ngomong seperti ini, engkau boleh ditolak, tapi di mata Tuhan kau berharga. Amin. Hidupmu berharga, Allah, amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Manis banget ya. Sungguh terlampau indah kau bagi dia. Lalu apa saudara? Dia pulang. Dia berikan kasihnya bagi kita. Lalu apa? Dia akan segala-galanya. Saya lupa. Lalu Dia disalib tuh, terima kasih Pastor, untuk dosa kita. Karena katakan yuk sama, karena hidupku sangatlah berharga. Refrennya sama-sama. Dan buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Sama-sama. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Suatu saat ada sebuah cerita, ada satu teman saya, ya cewek ya, diizinkan. Ini saya mempercayai ini kisah nyata sih. Dibawa Tuhan ke neraka. Lalu ada satu statement yang ngomong kayak gini, saudara. Tuhan ajak dia itu melihat seperti apa sih Hades itu kayak apa. Lalu bilang gini, dia tanya gini, Tuhan, kalau memang Engkau mengasihi mereka, kenapa kok mereka binasa? Lalu jawaban Tuhan seperti ini, aku menciptakan neraka itu, neraka ada bukan untuk manusia, sesungguhnya buat iblis. Tapi karena manusia mengikut iblis, dia terseret ke neraka. Dan satu kata-kata yang ini cerita saya ingat banget, saya baca pada tahun 1998. Dan satu kata-kata yang ditulis di situ ngomong seperti ini. Lalu Tuhan itu menangis lihat wanita itu dan dia berkata seperti ini, anakku, aku tahu aku tidak berkehendak sehingga mereka itu binasa. Tapi karena mereka gak menuruti iman mereka, gak percaya sama aku, mereka binasa. Tapi satu kata yang paling indah yang pernah saya dengar, Kak, dia ngomong seperti ini. Tapi nak, sekalipun mereka itu terhilang sampai selama-lamanya, aku tetap mengasihi mereka sampai selama-lamanya. Itu kasih Tuhan. Jadi cintanya Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi oleh dosa kita, kekotoran kita, rasa bersalah kita, dan perbuatan kita. Gak akan bisa. Karena God is love. Dia adalah kasih. Tuhan sayang sama saudara. Amin. Bilang sama kanan kirimu, katakan Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Amin. Ya. Lalu apa? Penganiayaan dan penolakan itu seringkali jadi bagian dari proses pertumbuhan iman, saudara. Ya. Jadi Tuhan tuh pakai situasi sulit untuk apa? Mendewasakan rohani kita. Gak ada maksud lain untuk rohani kita makin dewasa di dalam Tuhan. Karena saat kita dewasa, kita siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Kalau engkau setia perkara kecil, nak, aku akan memberikan engkau perkara yang apa, Bu? Nah itu. Kadang perkara kecil aja kita gak setia, betul gak? Kita masih sering ngumpet-ngumpet untuk berdosa sama Tuhan. Coba untuk setia. Nanti perkara besar akan Tuhan berikan buat kita semuanya. Amin.
Dan next, Tuhan itu adalah pendamping sejati yang selalu ada bahkan saat dunia itu meninggalkan kita semuanya. Ya saudara ya, kita bisa percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Slide 2 terakhir. Dia adalah pendamping yang paling sejati. Kata sejati itu artinya apa? Sudah yang paling hebat, tidak terganti, terbukti tadi katanya ya, dan juga sudah teruji. Dia mendampingi kita. Tadi pagi saya bahaskan tentang Immanuel. Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, angkat tangan di sini ya, kebaktian kedua. Jemaat setia semuanya, haleluya. Tidak apa-apa. Sudah tahu ya tentang Immanuel ya. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dari cari kekuatan, bukan dari orang lain, tapi dari doa kita yuk. Dari hubungan kita sama Tuhan, dari firman, dan dari komunitas di Jesus People Ministry. Kasih tepuk tangan. Ini gak ada pesan sponsor sekali lagi, tapi saya tergerak, ayo ini komunitas yang Tuhan akan pakai untuk jadi jawaban banyak keluarga. Ini komunitas akan Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa terhilang. Ini komunitas yang akan Tuhan pakai untuk membawa kebangkitan untuk Kota Malang. Amin saudara. Ya. Wah, saya senang loh semangatnya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo kasih tepuk tangan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Omong kanan kiri, katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Kasih tepuk tangan buat kanan kiri, kasih semangat ya. Haleluya. Nadanya jatuh di sol terus, gak mari-mari di sol terus. Yang WL pasti tahu ya. Oke. Jadi walaupun dunia sekali menolak kita, Tuhan tetap setia dampingin kita. Ayat terakhir ya, Roma 8 ayat 18. Sebab aku ini yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Oke, slide terakhir. Walaupun kita dihalau manusia, tapi tetap dipegang Tuhan. Itulah janji setia Tuhan ya. Kayak lagu itu loh, sudah janji, oh itu kasih setia Tuhan ya, kasih setia Tuhan ya kan, di dalam hidup ini apa? Tak pernah berkesudahan. Pemain keyboardnya belum lahir ya. Saat jalanku buntu apa? Gelap selilingku, kau terbit bagai terang pagi menyinari hidupku. Bapak Ibu ini Kristen jebolan tahun berapa Bapak Ibu ya? Kok enggak tahu lagunya Bapak Ibu ya? Apa saya yang ketuaan Bapak Ibu ya? Ya. Lama-lama tak jiwit ginjalnya nanti. Ya, puji nama Tuhan. Jangan sampai kita mundur dari Tuhan sekalipun tertekan, tapi ini bukan akhir segalanya. Yuk kita datang sama Tuhan. Ya, kita datang sama Tuhan, kita tutup firman hari ini. Kita mau datang sama Dia. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita masuk saat teduh hari ini. Saya yakin bahwa saat firman disampaikan, mungkin ada hatimu yang hancur, ada air mata yang berlinang tanpa engkau sadari. Percayalah di situ Tuhan sedang menyentuh hatimu yang paling dalam. Atau mungkin Tuhan sedang menyentuh lukamu. Tuhan menjamah luka hatimu, kekecewaanmu Bapak Ibu. Gak apa-apa, terbuka sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan peluk aku saat ini. Aku tahu Tuhan mungkin dunia ini punya 1000 cara. Mungkin punya 1000 cara. Mungkin punya ratusan cara untuk membuat aku menangis. Tapi Tuhan punya jutaan cara untuk membuat aku kembali tersenyum di hadapan Tuhan. Saat kita tertekan saudara, percayalah bahwa anugerah Tuhan itu selalu ada buat Anda dan saya. Amin. Mari dengarkan pujian ini. Dengarkan pujian ini. Mata kami tertuju padamu,
Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Amin. Erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Haleluya. Mari buka hatimu saudara. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari angkat hatimu, katakan anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari dengar sama Tuhan. Saya ada pertanyaan satu hal bagi saudara dan saya. Hari-hari ini tekanan apa yang sedang terjadi yang kau hadapi saudara? Di bagian mana saudara yang kamu tuh merasa habis akal, sudah lelah dan nyaris menyerah? Apakah kamu benar-benar percaya? Saudara Bapak Ibu benar-benar percaya bahwa Tuhan masih bersama dengan engkau di tengah tekanan itu? Dan pada sore malam hari ini kita mau datang sama Tuhan. Terus percaya bahwa anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita semua. Amin. Mari yang percaya sama-sama bangkit berdiri kita semuanya. Mau katakan, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekat-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Apapun yang terjadi, ku pilih untuk tetap percaya. Sama-sama katakan, ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Katakan sama-sama, anugerah-Mu Tuhan jadi perisaiku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Saya rindu berdoa pada sore hari ini saudara, siang sore hari ini. Bagi engkau yang rindu untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan, yang hari-hari ini kau mengalami tekanan yang bertubi-tubi dari segala arah, entah itu dari kesehatanmu, keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, atau pergumulan pribadi. Boleh sekali lagi engkau angkat tangan kanan ke atas dan tangan kiri taruh di dada.
Bapa, hamba berdoa di altar kudus-Mu Tuhan. Hamba deklarasikan, sekalipun kami ditindas, kami tidak akan terjepit Tuhan. Sekalipun kami habis akal, tapi kami percaya kami gak pernah ditinggalkan. Sekalipun semua orang meninggalkan kami, Engkau tetap ada buat kami. Tuhan, peluk kami pada siang hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Bahwa kami mau deklarasikan bahwa anugerah-Mu Tuhan itu menjadi perisai kami, mengelilingi kami dan memelihara kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami butuh Engkau Yesus. Pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan keluarga kami dan keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat mata kami tertuju padamu, Engkau punya 1000 cara untuk mengangkat kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami deklarasikan dalam seumur hidup kami, anugerah-Mu ada untuk kami semuanya. Amen. Mari dengan segenap hatimu angkat tanganmu sekali lagi, sama-sama kita katakan, dan